Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali pada podcast learning bersama Afadillah. Kali ini kita akan membahas belajar online atau kelas online. Wah, menarik nih untuk dibahas. Selama belajar di rumah, orang-orang mulai membicarakan belajar online. Mungkin mulai sadar bahwa pendidikan sudah berubah menjadi kepada belajar online. Namun, ada yang aneh di dalam pelaksanaannya. Melaksanakan belajar online atau kelas online. Ini adalah dua hal yang berbeda. Belajar online adalah proses pembelajaran menggunakan perangkat TIK yang terhubung kepada jaringan internet. Sedangkan kelas online adalah merubah aktivitas pembelajaran yang biasa di kelas menggunakan media online. Nah, tentu ini tidak ada perbedaannya antara belajar di kelas maupun belajar online. Sama. Nah, namun belajar online itu ya tidak seperti itu. Bukan kelas online. Hati-hati. Keliru ini dalam hal belajar online dan kelas online. Nah, istilah belajar online banyak sekali yang digunakan. Ada yang menyebutnya e-learning, pembelajaran daring, ya, online learning, web-based learning, dan lain sebagainya. Namun, istilah belajar online pun ini kurang tepat. Seharusnya adalah pembelajaran online. Mengapa demikian? Karena belajar dan pembelajaran mempunyai arti yang berbeda. Belajar adalah perubahan tingkah laku, sedangkan pembelajaran adalah kegiatan agar terjadinya proses belajar. Nah, berbeda kan? Namun di masyarakat, sudah familiar dengan belajar online. Maka di sini saya menggunakan istilah belajar online agar mudah dipahami. Nah, dari mana sih munculnya ini belajar online? Kok tiba-tiba sekarang ini belajar online gitu kan? Ini bukan tiba-tiba. Ya. Jadi pada dasarnya diawali dengan pendidikan jarak jauh. Jadi pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh menggunakan modul media cetak maupun dengan teknologi lainnya. Tetapi pada waktu itu belum ada teknologi elektronik. Pada pembelajaran jarak jauh masih menggunakan modul. Lambat laun ditemukannya teknologi elektronik. Maka di dalam pembelajaran ini berubah kepada e-learning. Jadi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, kemudian teknologi semakin berkembang, ditemukannya teknologi internet. Nah, disinilah mulai belajar online atau online learning ini dilakukan. Nah, jadi kita akan membahas tentang belajar online. Apa sih belajar online itu? Ada yang sudah tahu? Atau yang belum tahu? Nah, saya mengambil 3 pengertian tentang belajar online. Yang pertama, belajar online adalah lingkungan belajar terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran menggunakan teknologi internet dan berbasis website untuk memfasilitasi proses dan membangun pengetahuan yang berarti. Kemudian pengertian yang kedua, belajar online adalah sebuah konsep pendidikan dengan menggunakan teknologi internet, pengiriman konten secara digital, menyediakan lingkungan belajar, berorientasi pada guru dan peserta didik. Pengertian yang ketiga, belajar online adalah penyampaian serangkaian pembelajaran melalui website atau perangkat seluler yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dirancang sebagai lingkungan online untuk pembelajaran yang nyaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah pengertian dari belajar online. Mari kita analisis dari ketiga pengertian ini. Yang pertama, belajar online itu pendidikan yang terbuka atau pembelajaran terbuka. Karena ketika kita sudah terhubung dengan internet, maka akan dapat diketahui oleh semua orang. Nah, kemudian perlu mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran. Jadi belajar online itu bukan hanya transfer knowledge saja,
Tetapi di situ harus kita memperhatikan aspek-aspek pembelajaran. Ada tujuannya, ada isinya, ada medianya, ada metodenya, ada evaluasi di situ. Nah, kemudian belajar online ini membangun pengetahuan yang berarti. Artinya, tidak bisa kita menggunakan semua untuk mentransfer pengetahuan menggunakan online ini. Ya. Lalu bagaimana? Jadi, ya, hanya konsep-konsep dasar yang lebih efektif di dalam belajar online. Nah, kemudian belajar online ini pengiriman konten dalam bentuk digital, baik video, audio, visual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berorientasi kepada peserta didik. Jadi, dalam pelaksanaan belajar online kita harus berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, disesuaikan dong belajarnya seperti apa, medianya seperti apa, tergantung sasaran kita siapa. Nah, kemudian belajar online ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kita kembali ke kelas online tadi. Apakah kelas online bisa diakses kapan saja? Tidak bisa, karena strateginya menggunakan secara langsung. Nah, di luar itu kita tidak bisa masuk lagi. Nah, pada hakikatnya belajar online ini harus bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian ada karakteristik dari belajar online. Yang pertama adalah interaktivitas, yaitu tersedianya jalur komunikasi yang lebih baik dan beragam seperti misalkan video call, ya, chatting, ya, kemudian telepon langsung, atau email dan lain sebagainya. Jadi belajar online ini harus lebih meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemandirian, yaitu fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Karakteristik yang ketiga, aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk mengakses sumber-sumber belajar menggunakan jaringan internet yang lebih luas. Jadi sumber belajarnya sangat beragam. Jadi bukan hanya guru saja sebagai sumber informasi, ya, tetapi menggunakan berbagai sumber belajar yang bisa digunakan tergantung dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Karakteristik yang keempat sebagai pengayaan, yaitu kegiatan pembelajaran, ya, sebagai bahan pengayaan pada pertemuan di kelas misalkan, ya, dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Misalkan contohnya seperti ada video streaming, ya, ada simulasi, animasi, ya, poster dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik dari online learning. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakan belajar online? Nah, ini tidak sembarangan atau tidak asal-asalan ketika kita akan melaksanakan belajar online. Ada 3 model penyelenggaraan belajar online. Yang pertama adalah model Ijang, yang kedua adalah model blended, yang ketiga adalah model fully online. Mari kita bahas satu-satu model penyelenggaraan belajar online ini. Yang pertama adalah model Ijang, yaitu sebagai proses pembelajaran tradisional PUS. Artinya pembelajaran tradisional yang ditunjang dengan sistem pencapaian secara online sebagai pengayaan. Nah, misalkan guru, ya, memberikan tugas kepada siswa untuk mencari materi di internet misalkan. Nah, itu baru belajar online sebagai pengayaan. Nah, mungkin pada saat ini banyak yang menggunakan model Ijang hanya sebagai pengayaan saja untuk mencari internet, tugas, dan sebagainya. Belum melaksanakan belajar online sepenuhnya. Nah, model yang kedua ada model blended, yaitu sistem penyampaian secara online sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya, baik proses tatap muka maupun pembelajaran secara online merupakan kesatuan yang utuh. Nah, ini tidak terpisahkan. Sebagai contoh adalah ketika nanti kita kayak pandemi ini misalkan, ya, ketika
tahun ajaran baru harus dilaksanakan, kita menggunakan model blended, ya, di mana konsep-konsep itu diajarkan melalui online. Kemudian konten-konten yang menghaluskan aktivitas pembelajaran, nah itu dilakukan di kelas. Nah, namun kedua ini bukan secara parsial, tetapi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian model yang ketiga adalah model fully online. Nah, model ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir ya dilaksanakan secara online. Misalkan kita mengikuti kursus di Coursera, di Udemy, edX, dan lain sebagainya, itu dilaksanakan secara fully online. Nah, tetapi itu sulit dilakukan di sekolah. Mungkin di kursus-kursus atau pelatihan bisa dilakukan. Maka untuk sekolah lebih cocok menggunakan model blended. Adapun kelebihan dan kekurangan dari belajar online. Yang pertama, kelebihan dari belajar online adalah dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi sesuai dengan adanya waktu peserta didik, ya, kesiapan dan sebagainya. Jadi tergantung kepada peserta didik. Nah, kemudian dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa dan siswa guru dengan sumber belajar. Kemudian menggunakan beragam media pembelajaran. Ya, itu kelebihannya. Jadi materi disajikan dalam video, audio, teks, visual, media interaktif dan lain sebagainya. Ini lebih beragam ketimbang pembelajaran di kelas, misalkan hanya guru berbicara, kemudian melalui papan tulis dan PowerPoint misalkan ya. Kemudian strategi yang digunakan berpusat kepada anak. Artinya belajar online ini sangat berpengaruh atau sangat berdasar kepada kebutuhan dan minat anak untuk belajar. Adapun kekurangan dari belajar online, yang pertama memerlukan perangkat keras. Jadi perangkat keras kan ada yang punya, ada yang tidak, itu menjadi kendala. Nah, yang kedua memerlukan internet, di mana jaringan di kita saja ya belum semuanya sama. Mungkin 4G hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain mungkin masih jelek, kurang baik gitu kan. Internet ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan belajar online. Nah, yang ketiga adalah memerlukan sumber daya manusia yang menguasai TIK, baik guru, siswa, dan orang tua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.